Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hal lebih baik dan lebih bagus akhirnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Seperti yang sering kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, konsep hak asasi manusia muncul pertama kali di negara bagian barat pasca revolusi Prancis, di mana adanya penindasan terhadap kaum lemah. Sehingga muncullah konsep HAM yang saat ini berkembang serta diamalkan di seluruh negara, di mana manusia telah memiliki atau membawa hak-hak sejak dilahirkan kedua. Sehingga hak itu harus dijunjung dan dihormati oleh setiap orang. Konten ini disarikan dari berbagai sumber yang terpercaya di Pustaka Buya Hamka. Dirangkum oleh Arif Rahman Khalid AR Sultan Mansur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Dalam dunia modern, maka muncullah istilah HAM sebagai berikut. Hak asasi manusia berdasarkan alamiahnya sebagai manusia, artinya hak-hak manusia yang melekat pada manusia itu sendiri, seperti hak itu hidup, hak dalam kebebasan pribadi, beragama dan bekerja. Hak asasi manusia yang diperoleh dari lingkungan, yang disebabkan dari keluarga, hidup bermasyarakat dan bersosial. Dalam pemikiran dunia barat, HAM juga diklustering atau diklasifikasikan sebagai berikut. Hak berdasarkan materialnya, seperti hak keamanan, keadilan dan hak menentukan di mana seseorang tinggal. Hak asasi dibagi menjadi 3, yaitu kebebasan dalam menentukan nasib sendiri, kebebasan dalam memeluk agama dan hak kebebasan dalam membentuk perkumpulan atau organisasi. Hak asasi dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif ialah hubungan yang terikat antara warga dengan negaranya. Sedangkan kebebasan positif ialah pelayanan dan perlakuan negara terhadap masyarakatnya. Ada perbedaan yang mendasar antara konsep HAM menurut Islam dan konsep HAM menurut Barat. Hak asasi manusia menurut Islam berdasarkan pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hak asasi manusia. Kata ini demikian bergaung seantero dunia. Di balik namanya yang begitu indah, tersembunyi hal-hal yang justru terkadang merugikan manusia itu sendiri. Atas nama hak asasi ini, tak jarang itu justru mengganggu hak pribadi yang lainnya. Misalnya, banyak orang menuntut hak kebebasan berbicara. Namun praktiknya tak jarang kebebasan berbicara ini justru menyebabkan masyarakat memberontak kepada penguasa yang sah. Sehingga, hak penguasa untuk ditaati pun hilang karena hak manusia lainnya. Maka, perlu kita meninjau pengertian dari HAM ini.
tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Apakah HAM itu? Secara bahasa, hak asasi manusia terdiri dari 3 kata: hak asasi manusia. Asteris hak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Asteris asasi artinya bersifat dasar, tidak bisa diganggu-gugat. Asteris manusia, insya Allah sudah jelas, sehingga ditarik dari akar bahasanya, hak asasi manusia adalah kekuasaan pokok yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan menurut undang-undang, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Demikianlah definisi HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1999. Sekilas, definisi ini nampak indah. Sekumpulan hak yang dimiliki manusia sejak awal keberadaannya. Hak yang harus dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh siapapun. Ya, kedengarannya memang indah. Namun, karena sifatnya yang multitafsir, pengertian ini bisa memiliki sayap yang lebar. Artinya, siapapun bisa memiliki pandangan yang berbeda dengan HAM dan itu semua bisa masuk ke dalam definisi tersebut. Hak menurut orang ini bisa jadi berbeda dengan hak menurut orang lain, demikian seterusnya. Praktiknya, HAM yang seharusnya selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai pedoman bangsa hidup mayoritas Indonesia justru condong memihak budaya Barat yang merupakan tempat kelahiran HAM itu sendiri. Tak HAM nilai-nilai berkebalikan dengan Islam dan budaya ketimuran. Ambillah contoh salah satu kebebasan yang mereka tawarkan adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan mengekspresikan dirinya. Indah bukan kedengarannya, ya, indah jika diletakkan pada tempatnya. Namun kalau ternyata kebebasan berpendapat ini diaplikasikan untuk orang yang bodoh, bukan ahlinya, dan justru berkebalikan dengan aturannya, maka itu justru akan merusak tatanan masyarakat. Pernah mendengar pendapat bahwa Nabi Muhammad bukan nabi yang terakhir? Pernah mendengar selentingan bahwa Quran hanyalah sebuah buku hasil karya budaya Arab, bukan wahyu, dan tidak memiliki sakralitas? Atau mungkin pembaca sekalian risih melihat anak-anak remaja menongkrong di perempatan jalan dengan rambut dan dandanan khas pang? Jangan salahkan mereka, mereka kan punya HAM untuk pendapat, mengeluarkan dan mengekspresikan diri. Begitukah yang benar? Tentu tidak. Tidak semua orang bisa diterima pendapatnya. Karena itulah, Allah melarang nabinya untuk mengikuti pendapat mayoritas manusia. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira terhadap Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 116. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, karena mayoritas manusia telah menyimpang dalam agama, kelakuan, dan keyakinannya. Agamanya rusak, kelakuannya mengikuti hawa nafsu, dan keyakinannya tidak benar serta tidak menyampaikan ke mereka hanyalah mengikuti persangkaan. Padahal, persangkaan ini tidak bisa sedikitpun menggantikan kebenaran. Mereka mengira-ngira, lalu berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Pantaslah Allah memperingatkan hambanya dari orang yang demikian ini, ya, kalau kita ikuti kebanyakan manusia, kita akan tersesat. Kalau kita menampung pendapat seluruh tanpa memandang apakah dia ahli dalam bidangnya atau tidak, niscaya akan rusak tatanan di masyarakat kita. Makanya, tidak semua pendapat bisa kita terima. Tidak semua pendapat boleh untuk diekspresikan. Inilah salah satu contoh kerusakan karena meletakkan HAM tidak pada porsinya. Ya, kalau kita ikuti kebanyakan manusia, kita akan tersesat. Kalau kita menampung pendapat seluruh tanpa memandang apakah dia ahli dalam bidangnya atau tidak, niscaya akan rusak tatanan di masyarakat kita. Makanya, tidak semua pendapat bisa kita terima. Tidak semua pendapat boleh untuk diekspresikan. Inilah salah satu contoh kerusakan karena meletakkan HAM tidak pada porsinya. Karena memiliki pengertian dan tafsiran yang demikian luas. Tentunya HAM harus dibatasi dengan timbangan Al-Quran dan hadits. Keduanya merupakan timbangan mutlak dalam menghukumi benar atau tidaknya sesuatu bagi agama Islam. Terlebih, saat mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami HAM. Saat malam, Abu Darda hendak melakukan salat. Salman mengatakan, tidurlah. Maka Abu Darda tidur menuruti perintahnya. Kemudian, dia bangun lagi untuk melaksanakan salat. Namun Salman mengatakan, tidurlah. Demikian lalu saat malam hampir berakhir, Salman membangunkannya. Bangunlah sekarang, keduanya pun bersama menunaikan salat. Setelah salat, Salman mengatakan, sesungguhnya engkau memiliki hak yang harus ditunaikan kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya engkau memiliki hak yang harus ditunaikan kepada badanmu, sesungguhnya engkau memiliki hak yang ditunaikan kepada keluargamu. Berilah setiap pemilik hak apa yang dia miliki. Saat dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun membenarkan Salman. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1832 dan nomor 5634L. Saudara pembaca yang semoga Allah rahmati. Demikianlah Islam sangat mengerti adanya hak-hak bagi segala hal. Allah memiliki hak, Rasulullah memiliki hak, anak, istri, ayah, ibu memiliki hak. Bahkan binatang pun memiliki hak. Semuanya telah diatur dengan adil dan sempurna dalam syariat Islam. Semua haknya dipenuhi tanpa dikurangi. Namun sayang, tak sedikit manusia yang justru menganggap bahwa Islam mengurangi hak-hak manusia. Wallahul musta'an.